Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Priyonugroho dengan NIM 04467479, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 saya pada mata kuliah basis data. Di mana pada tugas kali ini tugas 2-nya adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di atas silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduannya pada mengerjakan adalah lakukan setiap tahap praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BME MSIM 4206. Berikut adalah tabel yang sudah saya buat berdasarkan dengan contoh kasus yang ada pada tugas 2, di mana saya membuat tabel dengan nama administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Di mana pada bagian ini kita bisa contohkan untuk input nama pasien ini, pasiennya. Kita buat di sini misalnya 18. Di sini kita bisa input nama, lalu dengan jenis kelamin. Lalu setelah itu kita klik go, dimana nantinya akan terdaftar pasiennya tersebut. Lalu untuk misalnya menambahkan lagi, tinggal klik insert, masukkan seperti biasa, seperti yang tadi kita lakukan. Kali ini kita contoh dengan pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Di sini kita juga bisa input alamat, misalnya contoh Lembang. Lalu klik go. Kita bisa lihat juga di sini, misalnya kita lihat. Di sini adalah contoh yang sudah kita buat tadi, di mana ada Agnes, ID dengan nama pasien dengan nama Agnes dengan ID 18, jenis kelamin perempuan. Untuk alamat, sebelumnya saya lupa untuk mengisi alamat. Untuk di bagian sini kita bisa klik edit, tinggal tambahkan saja. Contoh sebelumnya Palembang, kita buat Bandung, lalu klik go seperti yang tadi. Terisi lagi, akhirnya untuk alamatnya terisi. Ini kita bebas mau bikin berapa untuk jumlah alamat, jumlah pasiennya mau 2, 3 atau 4, bebas. Untuk pada tugas kali ini mungkin saya akan buat 4 ya. Untuk sekarang, dimana sebelumnya kita sudah mencoba untuk menambahkan nama pasien, langkah selanjutnya kita bisa membuat indeks pada tiap-tiap bagian tabel ini, dimana nantinya indeks itu berfungsi agar kita bisa membuat relationship di antara tabel-tabel yang ini tadi. Caranya adalah tinggal setiap bagian tabel ini kita klik bagian structure, lalu contohnya ini sudah terdapat kunci warna emas, berarti tandanya dia sudah terbuat indeksnya. Lalu kita coba ke bagian daftar, kita klik structure. Dimana untuk bagian ID daftar, dia udah kebuat paling atas tuh udah ada logo kunci emasnya. Lalu untuk selanjutnya seperti ID admin dan identification itu kita juga tambahkan indeks. Tinggal kita klik more, lalu pilih indeks, lalu klik OK. Sudah ada ya gambar kuncinya. Untuk selanjutnya tinggal tambahkan aja
tiap-tiap table ini kita tambahkan, masukin semua indeksnya biar nantinya bisa terbuat relationship-nya. Lalu selanjutnya setelah kita sudah membuat indeks, kita bisa langsung klik di bagian designer. Nah, ini tinggal disusun aja sesuai dengan yang ini tadi. Kurang lebih untuk susunannya seperti ini ya, sesuai dengan tugas gambar di file tugas dari e-learning. Untuk sebelumnya juga saya sudah coba untuk membuat relationship-nya kurang lebih seperti ini, dimana tinggal hubungkan saja antar dari tabel pasien ini, kita hubungkan saja ID pasien dengan bagian daftar yang tentunya ke bagian ID pasien, lalu begitu juga di bagian ini antara ID admin dengan ID admin. Ini juga ID admin dengan ID admin yang ada di tabel dokter admin dihubungkan dengan ID admin dengan bagian administrator. Untuk cara membuat relationship-nya, kita tinggal klik relationship, lalu kita pilih selanjutnya dokter admin, ID dokter, lalu hubungkan dengan ID dokter yang ada di bagian tabel dokter. Lalu kita klik OK. Lalu terbentuk relationship-nya. Kita coba sekali lagi bagian dari ini, kita klik lagi create relationship, lalu kita klik ID dokter, kita hubungkan dengan ID dokter yang ada di tabel pasien dokter, lalu kita klik OK. Oke, udah tersambung. Lalu yang terakhir kita sambungkan juga, kita buat relationship antara ID pasien yang ada di tabel pasien dokter ke ID pasien yang ada di tabel pasien. Kurang lebih relationship yang sudah dibuat seperti ini. Lalu untuk tahap terakhir kita akan melakukan pengecekan apakah yang kita kerjakan sebelumnya itu benar atau ada error. Pertama kita buka XAMPP, lalu klik shell, masukkan di sini MySQL review root. Tuh di sini kita show database, lalu kita use tugas 2 basis data, terus kita show tables. Muncul tables yang udah kita buat sebelumnya, di mana ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Lalu kita akan lakukan show untuk data pasien yang sebelumnya kita buat. Kita masukkan select nama pasien, jenis kelamin. Kurang lebih seperti ini ya, udah keluar hasilnya. Berarti apa yang sudah kita kerjakan udah bener. Mungkin itu saja hasil tugas yang saya kerjakan pada tugas 2 mata kuliah basis data ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pengerjaan tugas, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di tugas 3.